Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Civitas Akademika kiranya berada dalam keadaan sehat, kuat dan dipimpin oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Senin minggu hari ini. Dan oleh karena itu mari kita bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan masih memperkenankan kami untuk memasuki minggu kerja yang baru ini. Sekalipun di tengah-tengah pandemi yang tak kunjung usai ini Tuhan, kami masih merasakan kasih pertolongan dan setia Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah melalui kesaksian Injil Lukas, kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh keteguhan iman kami ketika memasuki hari-hari kami. Ampuni dosa salah kami Tuhan, agar kami layak menerima firman-Mu, dan juga kuatkan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah firman Tuhan dapat kami mengerti, kami hayati, dan terlebih dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh tanggung jawab. Dalam nama Yesus dan pimpin Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan kita dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dialog ahli Taurat dan Yesus ini mari kita hayati untuk mendalami bagaimana kita memaknai hukum kasih, hukum yang paling utama itu dan paling utama dan terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, tidak dapat dipisahkan antara mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi
Baiklah kita tempatkan dan lakukan dalam pengertian bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap tenaga rohani yang merupakan hidup kemanusiaan kita. Manusia adalah suatu kesatuan dari tubuh, jiwa, roh, akal, budi, perasaan, kemauan, dan lain sebagainya. Manusia hidup dalam seluruh kesatuan itu baru akan sungguh-sungguh hidup apabila hidupnya diarahkan kepada Allah dan diperintah oleh Allah. Dalam pengertian inilah yang kita pahami sebagai mengasihi Allah. Ya saudara, dalam pengertian yang lain, ketika kita juga memahami yang Yesus ajarkan tentang mengasihi sesama. Yesus menjawab ahli Taurat yang bertanya dan mau membenarkan dirinya menurut hukum yang mereka pahami tentu saja. Dan oleh karena itu ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku? Dalam pemahaman sehari-hari, siapakah sesama aku, sesama kita? Kita hayatinya seperti itu, saudara. Nah, jika kita perhatikan perumpamaan dalam teks, maka akan ada hal yang sangat kontras. Jika kita perhatikan perumpamaan dalam teks, maka ada hal yang sangat kontras antara sikap dan tindakan ahli Taurat plus orang Lewi dan orang Samaria. Tentunya dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi. Sikap tidak peduli dan sikap peduli terhadap korban penganiayaan. Dapat kita katakan demikian. Orang Samaria tergerak hatinya dengan melakukan tindakan nyata untuk menolong sang korban. Bahkan kalau kita rinci, ada 7 tindakan yang ia lakukan. Padahal ia adalah orang Samaria. Orang yang dipandang kafir oleh orang Yahudi pada saat itu. Pertanyaan itu kemudian dibalik oleh Tuhan Yesus dengan bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu? Ahli Taurat, orang Lewi, atau orang Samaria yang murah hati? Saudara, motivasi pertanyaan seorang ahli Taurat itu memang jelas ingin mencobai Yesus dan kemudian ingin membenarkan dirinya. Dengan bertanya di ayat 36. Lalu dijawab sendiri oleh ahli Taurat itu bahwa sesama manusia adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan Yesus menjawab kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, saudara, melalui perempuan ini sangat jelas siapa yang dimaksudkan sesama manusia di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Yesus tidak hanya menjawab pertanyaan penting tentang siapa manusia itu, tetapi juga sekaligus menekankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti dilakukan orang Samaria yang murah hati. Perbuatan-perbuatan yang dilandasi oleh kasih yang benar-benar tulus dan menunjukkan pengorbanan bagi sesama serta sikap hidup bertanggung jawab atas kehidupan seorang yang dianiaya sekalipun dia tidak mengenalnya. Saudara-saudara, teladan dari seorang Samaria tentu saja tadi sudah saya katakan dengan melakukan 7 tindakan bagi orang yang dianiaya itu bukan hanya menderita secara fisik, tetapi ia juga orang yang dirampok, bahkan dikatakan hampir mati. Situasi yang sangat tragis sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jawaban terakhir Yesus juga memperlihatkan tidak hanya diberikan untuk situasi bagi sesama manusia yang menderita saja. Karena jika kita perhatikan keseluruhan perikop ini, jawaban Yesus juga diberikan bagi mereka yang mempertanyakan siapa sesama manusia secara universal. Sesama manusia tidak bisa dibatasi oleh sekat atau tembok perbedaan. Entah itu suku, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Dialog ahli Taurat dan Yesus ini mari kita hayati sekali lagi untuk memahami, mendalami hukum yang sudah Yesus sampaikan. Perintah yang sudah Yesus sampaikan untuk kita lakukan. Dan tidak dapat dipisahkan antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, kemungkinan Yesus mengajar dengan perumpamaan dengan maksud.
ingin mengoreksi kebiasaan kesalehan yang palsu yang dilakukan orang-orang pada zaman itu. Menurut hukum Taurat, persentuhan dengan jenazah menjadikan seseorang najis secara hukum, sehingga perlu menjalani ritual pemurnian. Itu didapat di dalam Bilangan 9 ayat 11 sampai 12, Imamat 21 ayat 1 sampai 4, 11 sampai 12. Hukum-hukum ini bukan dimaksudkan untuk mencegah orang-orang menolong yang terluka, tetapi hukum ini ditujukan sebetulnya juga untuk menunjukkan penghormatan kepada orang yang telah meninggal dan juga dalam konteks kesehatan. Persoalannya adalah para imam dan orang Lewi pada perumpamaan ini, mereka tidak tahu bahwa yang dianiaya itu sudah mati atau belum. Mereka sengaja memilih untuk menerapkan interpretasi yang keliru terhadap hukum ritual, yang merupakan hukum yang sekunder, dan malah mengabaikan hukum yang lebih utama, yaitu mengasihi sesama, dan juga tentunya dengan jalan memberikan bantuan bagi sesama yang diperlukan. Saudara, seorang teolog bernama B.J. Boland, Dr. B.J. Boland, mengajak kita untuk memperhatikan beberapa hal melalui perumpamaan ini. Yang pertama, hidup keagamaan tidak boleh dipecah-pecahkan dalam suruhan dan larangan yang tidak terhingga banyaknya, tetapi harus dipusatkan dengan membuat perintah utama ini menjadi pusatnya. Yang kedua, saudara, perintah utama itu adalah suatu perintah dan satu janji juga. Sebab manusia harus hidup dan sungguh-sungguh akan hidup. Artinya akan menemukan hidup yang sejati dan tulen dengan jalan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yang ketiga, ia mengatakan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Dan yang satu tidak boleh menggantikan yang lain. Kita tidak dapat mengasihi Allah dan membenci sesama kita. Dan kasih kepada sesama kita itu tidak lepas dari kepercayaan kita kepada Allah yang telah mengasihi kita lebih dahulu. Keempat, kita harus mulai dengan menjadi sesama dan bertindak sebagai sesama terhadap orang lain, dengan tidak mempersoalkan siapa dan di mana sesama kita itu. Yang kelima, kasih kepada sesama itu tidak hanya terdiri dari perasaan yang luhur dan perkataan yang muluk, tetapi harus menjadi nyata dalam perbuatan praktis. Yang keenam, dalam hal tidak boleh dibuat perbedaan antara golongan sendiri dan golongan orang-orang luar, sebab kata sesama itu harus diartikan sebagai sesama manusia. Konsep sesama sekarang menjadi sangat universal, tetapi saudara harus tetap konkret. Konsep sesama ini tidak bisa direduksi menjadi sesuatu yang generik, abstrak, dan di dalamnya tidak ada perbuatan kasih. Dan dalam kehidupan dengan sesama justru saling menunjukkan komitmen yang praktis kita di sini dan sekarang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita secara nyata melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi dikatakan, Bapak, Ibu, dan saudara, kasih kepada sesama itu tidak hanya terdiri dari perasaan yang luhur dan perkataan yang muluk-muluk, tetapi harus menjadi nyata dalam perbuatan praktis. Dan dengan demikian ajaran Tuhan Yesus merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana sekarang dengan kita pada saat ini? Di tengah-tengah pandemi COVID yang sudah berlangsung hampir setahun ini. UKSW sebagai lembaga pendidikan tentu saja tidak mengabaikan situasi ini. UKSW terus terpanggil untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Sebagai contoh tentunya saja kita ketahui bersama sejak tahun lalu UKSW selalu hadir di dalam kehidupan, pergumulan para mahasiswa, dosen juga pegawai. Ketika beberapa di antara saudara-saudara kita
terkena virus atau mengalami virus COVID-19. Nah, saudara-saudara, kami mencatat ada begitu banyak dukungan bantuan yang sudah diberikan. Kami juga mencatat ada begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan universitas untuk bisa berperan serta dalam kehidupan masyarakat melalui kehadiran lab BSL 3 misalnya, yang juga bisa turut membantu dalam rangka suasana pandemi COVID ini. Ada begitu banyak hal lain juga yang dilakukan oleh segenap bagian UKSW. Namun kita diingatkan pada saat ini bahwa marilah kita melakukannya itu dengan penuh kasih yang tulus, kasih yang luhur, dan juga kasih yang benar-benar dapat kita rasakan bagi sesama. Praktek dalam kehidupan sehari-hari Civitas Akademika juga kiranya menunjukkan sikap kasih yang luhur itu. Bagaimana kita saling mengasihi, dan dasar kasih itu kita saling menolong satu dengan yang lainnya. Ketika ada saudara-saudara kita yang terkena COVID atau terpaksa harus dikarantina, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita belajar dari prinsip hidup yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jawa Tengah dan juga merupakan suatu ajakan kuat, yaitu Jogo Tonggo. Melalui pendekatan ini tentunya kita bersama-sama, ya, bahu-membahu, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan tentunya dengan kasih, agar pandemi ini bisa kita hadapi dengan baik. Tindakan kasih yang nyata itulah yang menguatkan saudara-saudara kita yang sedang bergumul secara langsung akibat pandemi ini. Kita harus meyakini juga bahwa ketika kehidupan kita sudah bersumber dan mengarah kepada kasih Allah, maka dalam hidup kita ini juga terus dilimpahi oleh kekuatan yang sungguh luar biasa. Beberapa waktu belakangan ini saudara memang tidak menunjukkan hal-hal yang menggembirakan dalam suasana pandemi. Namun di balik itu semua tentunya kita tidak perlu dan harus menghindarkan diri dari sikap menyerah. Kita terus berjuang bersama, kita terus saling menguatkan, dan tentunya dasarnya kasih tadi, saling mengingat, sambil mengingat bahwa Allah terlebih dahulu sudah menganugerahkan kehidupan ini, dan meyakini bahwa Allah adalah Allah yang setia. Yang kalau kita baca kesaksian dalam kitab suci, dalam Lukas maupun di dalam Kisah Para Rasul, menunjukkan betapa ketika umat Tuhan, gereja-gereja dianiaya, tetapi mereka tetap bertekun. Ketika mereka menderita, ketika mereka mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, mereka tetap bertekun, dan hingga saat ini umat Tuhan tetap berada di dalam pemeliharaan dan lindungan kasih-Nya. Saya meyakini saudara, kesetiaan Tuhan itu melalui kasih yang sungguh luar biasa, dan juga harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari lingkungan yang terdekat, maka akan menjadi sumber inspirasi dan dasar dari hidup kita. Jangan mengabaikan hal-hal yang memang menjadi kewajiban kita di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan pandemi COVID ini. Saling mengingatkan, saling menegur dengan kasih. Dan saya bersyukur banyak saudara-saudara di UKSW sering mengingatkan saya, sering menegur saya, dan dilakukan dengan kasih. Dan dalam kesadaran itu bahwa semua ini adalah untuk saling menguatkan, untuk saling bisa mengingatkan agar kita terhindar dari situasi yang tidak enak ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bahu-membahu segenap Civitas Akademika. Kehadiran Satgas yang selama ini sudah melayani dalam kehidupan berkampus tentu saja tidak akan bisa berjalan efektif dan maksimal tanpa dukungan kita semua. Mari kita bersama-sama memasuki kehidupan kita sehari-hari dengan saling mengasihi, saling tolong-menolong dalam keyakinan
bahwa Roh Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan rendah hati untuk memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas persekutuan kami pagi hari ini. Sekalipun kami berjauhan, tapi kami selalu dikuatkan, diingatkan oleh firman-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan kekuatan bagi kami. Pada pagi hari ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani perawatan karena COVID-19 yang dialaminya, ataupun mereka yang juga sedang dalam masa-masa isolasi mandiri. Tuhan, kiranya Roh-Mu selalu menyertai, menguatkan, menghibur, dan juga saudara-saudara kami selalu berada dalam pimpinan dan lindungan kasih sayang Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami menyadari Tuhan siapa kami di hadapan-Mu tanpa pertolongan-Mu. Oleh karena itu biarlah Tuhan di masa-masa yang sulit ini kami terus-menerus boleh bersandar hanya kepada Tuhan. Kami juga melakukan upaya-upaya agar kami dapat bersama-sama menghadapi pandemi ini. Kami mohon hikmat kebijaksanaan Tuhan agar kami melakukannya dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita, berbagi bagi sesama kami, saling mengingatkan dan saling menguatkan dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga mendoakan saudara kami yang harus melaksanakan kuliah dari jarak jauh, baik di luar Salatiga, di Pulau Jawa ini maupun di luar Pulau Jawa. Tuhan, pimpinlah saudara kami dan kuatkanlah. Kiranya saudara kami juga boleh tetap bersabar dan bertekun selama masa-masa perkuliahan daring ini. Demikian Bapa, kami juga mendoakan setiap orang tua mahasiswa yang menguliahkan anak-anak mereka di UKSW maupun yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah lab Satya Wacana. Tuhan, kami mohon kuatkanlah setiap orang tua. Berikan kesabaran dan ketekunan di dalam masa-masa yang sulit ini, terutama ketika harus mendampingi anak-anak mereka. Biarlah Roh Tuhan selalu ada dalam kehidupan setiap rumah tangga mereka. Kami juga mendoakan Tuhan para dosen, Bapak Ibu dosen, yang juga dengan terus-menerus berjuang dalam menghadapi situasi ini dengan berbagai macam tantangan dalam proses pendidikan di UKSW ini. Tuhan juga kiranya senantiasa menguatkan, dan kiranya hikmat dan kebijaksanaan ada dalam kehidupan Bapak Ibu dosen. Anugerahkan kesabaran dan tetap bersukacita di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah sekalipun kehidupan kami berpisah jauh, tetapi hubungan erat antara dosen dan mahasiswa dapat terjadi dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Kami mendoakan juga para pegawai. Tuhan berkati para pegawai yang juga dengan tekun dan kerja keras terus berjuang dan juga melayani di tengah-tengah kampus ini, agar setiap proses yang terjadi, baik itu dalam tugas sehari-hari maupun di dalam kehadiran mereka dimanapun Tuhan tempatkan, mereka boleh tetap memohon perlindungan Tuhan. Kami mendoakan pimpinan kami, pimpinan universitas, fakultas maupun unit-unit. Berkatilah mereka, kuatkanlah, kiranya mereka juga dapat memimpin setiap bagian dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Demikian kami mendoakan organ yayasan, Tuhan memberkati kiranya di dalam setiap kehidupan yayasan perguruan tinggi Kristen Satya Wacana, agar di dalamnya juga boleh terjadi kesukacitaan dan juga suasana yang membawa
kampus kami ke dalam kemajuan-kemajuan yang kami harapkan. Kami bersyukur karena Tuhan juga melalui kehadiran para anggota pembina telah menyatakan dan juga turut mendukung kehidupan pelaksanaan belajar mengajar melalui kebijakan-kebijakan yang ada. Dan itulah adalah kehadiran gereja yang nyata dalam kehidupan kami di Universitas Kristen Satya-Wacana ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, jika dalam beberapa waktu lalu saudara-saudara kami di Unkriswina boleh menyaksikan pelantikan pimpinan Universitas Kristen Wirawacana yang baru dalam periode yang baru. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai Ibu Pendeta Norlina bersama jajaran yang telah memimpin Unkriswina dalam kehidupan sehari-hari dan juga di dalam mencapai visi misi Universitas Kristen Wirawacana. Kami mendoakan Bapak Filipus Maklon di dalam memimpin universitas itu, di dalam juga tetap terus membangun hubungan yang baik dengan pemerintahan setempat, gereja dan masyarakat. Berkati para pimpinan yang lain, Tuhan juga menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami yang jauh dari sempurna, dan kami menyerahkan seluruh syafaat kami ke dalam tangan Tuhan, termasuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati agar kami juga boleh hidup saling menolong, saling membantu, dan menghormati, menghargai di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki kehidupan sehari-hari dan juga memasuki minggu kerja dengan penuh sukacita, pengharapan di dalam Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Dapat aku miliki di dalam hidupku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap